nama saya Scholastika Welinovia. Saya dari kelas 6B Manajemen Pagi. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan. Baik, kita mulai dari pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko digambarkan sebagai metode sistematis untuk mengatasi semua kejadian yang menyebabkan kerugian, mulai dari proses keuangan, pengukuran, pengendalian risiko perusahaan yang dapat mengancam aset dan pendapatan suatu proyek, atau proyek yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian perusahaan disebut sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko berusaha untuk mengurangi ancaman ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Yang kedua, potret bisnis lembaga pembiayaan Indonesia. Perkembangan situasi makroekonomi di Indonesia harus diakui memiliki pengaruh terhadap optimisme pertumbuhan industri, lembaga pembiayaan. Selain situasi makroekonomi, adanya program tax amnesti, dan proyek infrastruktur pemerintah akan berdampak positif bagi industri lembaga pembiayaan dalam menggenjot pendapatan lebih tinggi. Kita masuk pada pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selanjutnya, dalam peraturan tersebut di atas ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama ada sewa guna usaha atau leasing. Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi atau disebut financial lease maupun leasing tanpa hak opsi atau disebut operating lease. Untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam setiap transaksi leasing selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu terdiri dari capital lease atau financial lease, yang kedua operating lease, yang ketiga sell and lease back atau jual dan sewa kembali, yang keempat direct financial lease, yang kelima ada syndicate lease atau sewa guna usaha sindikasi, yang keenam leveraged lease, yang ketujuh cross border leasers barter, yang kedelapan lisensi, yang ke-9 Itnet Licensly, yang ke-10 full service, yang ke-11 pemeliharaan barang, yang ke-12 active leasing, yang ke-13 captive leasing, yang ke-14 wrap leasing, yang ke-15 trade payable lease. Baik, kita masuk ke penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan seluruh perusahaan lembaga pembiayaan di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif mulai pada 1 Januari 2016. Penerapan manajemen risiko untuk perubahan pembiayaan secara lebih teknis diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 garis miring SEOJK titik 05 garis miring 2016 tanggal 14 April 2016 tentang pedoman penerapan manajemen risiko dan laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas lembaga pembiayaan. Penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan paling sedikit harus mencakup: yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Pembiayaan. Yang kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Yang kelima, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan 2016 telah menetapkan bahwa perusahaan lembaga pembiayaan wajib menerapkan manajemen risiko untuk yang pertama, risiko strategis,
Yang kedua, risiko operasional. Yang ketiga, risiko aset dan liabilitas. Yang keempat, risiko kepengurusan. Yang kelima, risiko tata kelola risiko dukungan dana. Yang keenam, risiko pembiayaan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih.